De Jong, goalkeeper's come, and Holland lead! Setelah melihat cuplikan tadi, mungkin banyak dari kita yang masih bertanya, kenapa seragam timnas Belanda selalu oranye? Warna oranye buat masyarakat Belanda ini melambangkan apa ya? Sebagai simbol apa ya? Halo, glorification. Untuk bahas lebih lanjut, kita masuk ke key point sejarah. Untuk mengetahui kenapa warna oranye begitu dominan dalam kehidupan masyarakat Belanda, mungkin hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal sosok Willem van Oranje. Karena sosok ini begitu mewarnai kehidupan masyarakat Belanda dari dulu hingga sekarang. Willem van Oranje lahir tanggal 14 April 1533 di sebuah kota bernama Dillenburg. Kota Dillenburg terletak di antara kota Köln dan kota Frankfurt di negara yang sekarang kita kenal sebagai negara Federasi Jerman. Willem van Oranje dididik dan dibesarkan dalam tradisi Protestan oleh seorang ayah yang bernama Willem van Rijk dan ibu yang bernama Juliana van Stolberg. Sebenarnya catatan masa kecil Willem van Oranje itu nggak terlalu banyak diketahui ya. Sampai terjadinya sebuah peristiwa yang bahkan oleh keluarga Willem van Oranje sendiri pun peristiwa ini nggak disangka bakal terjadi. Peristiwa ini didahului oleh terbunuhnya seorang bangsawan dari Nassau, juga merupakan seorang pangeran dari Kepangeranan Oranje. Kepangeranan Oranje. Jadi gini, dulu Oranje adalah nama sebuah kepangeranan yang terletak di Prancis Selatan. Sebuah kepangeranan dalam bahasa Belandanya adalah Vorstendom atau Prinsdom. Jadi sebuah wilayah yang dipimpin seorang pangeran. Mungkin kalau di Indonesia dulu tuh kayak semacam apa ya, wilayah yang dipimpin sama seorang adipati gitu. Contohnya tuh mungkin adipati Dolken, dan nama seorang pangeran yang terbunuh ini adalah René de Salon. Yang kebetulan René de Salon adalah seorang sepupu dari Willem van Oranje. Karena René de Salon tidak memiliki ahli waris, maka atas pertimbangan Raja Spanyol, kenapa harus ada Raja Spanyol? Kenapa harus ada pertimbangan Raja Spanyol? Alasannya adalah karena wilayah yang dikuasai oleh René de Salon pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Oke, clear ya? Oke, gue ulang. Dikarenakan René de Salon tidak memiliki ahli waris, maka atas pertimbangan Raja Spanyol, Willem van Oranje yang saat itu masih berusia 11 tahun ditunjuk sebagai pengganti dari René de Salon. Penunjukan ini buat keluarga Willem van Oranje itu kayak jatuhan durian runtuh ya, kayak dapat rezeki nomplok gitu. Walaupun ternyata penunjukan ini juga ada syaratnya. Syaratnya adalah Willem van Oranje yang saat itu menganut agama Kristen Protestan harus merubah keyakinannya dan bersedia dididik dalam tradisi Katolik. Dan saat itu pertentangan antara Kristen Protestan dan Katolik masih sangat tajam, sampai akhirnya kedua orang tua Willem van Oranje menerima penunjukan itu dan bersedia untuk mengirimkan putra mereka Willem van Oranje ke kota Breda, sebuah kota di negeri Belanda, untuk menerima pendidikan dalam tradisi Katolik. Maka sejak saat itu
Willem van Oranje yang awalnya adalah seorang penganut Protestan merubah keyakinannya menjadi seorang Katolik. Pada usianya ke-18, Willem van Oranje menikah dengan seorang putri bangsawan, Anna van Buren. Akibat dari pernikahan ini, maka gelar kebangsawanan Willem van Oranje menjadi semakin bertambah. Jika sebelumnya Willem van Oranje bergelar bangsawan dari Nassau dan Prins van Oranje, maka dengan menikah dan menetap di Belanda, gelarnya bertambah menjadi bangsawan dari Buren, bangsawan dari Leerdam, Baron dari Breda, dan masih banyak lagi. Belanda pada saat itu belumlah menjadi negeri Belanda seperti yang kita kenal sekarang. Tiap-tiap provinsi di Belanda pada saat itu masih memiliki kekuasaannya masing-masing dan tergabung dalam serikatan provinsi yang berada di bawah kendali kerajaan Spanyol, di mana untuk tiap-tiap provinsi ditunjuk seorang stadtholder atau wali negeri yang diangkat dan ditunjuk oleh Raja Spanyol. Hubungan antara Willem van Oranje dengan Raja Spanyol yang pada saat itu adalah Kaisar Philip II pada awalnya berjalan sangatlah baik. Ini ditandai dengan seringnya Willem van Oranje mendapatkan tugas-tugas penting dari kerajaan Spanyol. Bahkan Willem van Oranje diangkat sebagai ksatria dalam orde Van het Golden Vlies atau ksatria dalam orde Bulu Emas, sebuah orde yang sangat bergengsi di Eropa pada saat itu. Dan puncak dari hubungan baik ini adalah ketika Willem van Oranje ditunjuk sebagai stadtholder atau wali negeri dari provinsi Holland, Zeeland, dan Utrecht. Meskipun nanti pada akhirnya hubungan antara Willem van Oranje dengan Kaisar Philip II menjadi sangat buruk. Ya, namanya juga hubungannya lama-lama jadi toksik kali. Pada tahun 1558, si Willem van Oranje yaitu Anna van Buren meninggal dunia. 3 tahun setelahnya, Willem van Oranje menikah kembali dengan seorang wanita bangsawan, Anna van Saxen. Diduga pernikahan yang kedua ini adalah sebuah pernikahan politik karena Anna van Saxen berada di bawah perwalian 2 orang bangsawan Jerman yang sangat berkuasa. Jika Willem van Oranje berharap dapat meminta bantuan mereka untuk melawan Kaisar Philip II dan menghalau tentara Spanyol dari wilayah Belanda. Karena Anna van Saxen adalah seorang penganut Protestan, maka Willem van Oranje pun meninggalkan kepercayaan Katoliknya dan berubah kembali menjadi seorang penganut Protestan. Karena persoalan inilah membuat hubungan antara Willem van Oranje dengan Kaisar Philip II menjadi bertambah buruk. Untuk menghindari pembunuhan dan mengatasnamakan agama yang kerap terjadi pada saat itu, Willem van Oranje melarikan diri kota asalnya di Dillenburg. Di kota Dillenburg, Willem van Oranje mulai membangun pasukannya sendiri yang dipakai untuk membebaskan wilayah Belanda dari cengkraman imperialisme Spanyol. Untuk ini, dia dibantu oleh keempat saudaranya, yaitu Jan, Hendrik, Adolf, dan Ludwig. Dan yang menyedihkan adalah ketika
satu persatu saudaranya tewas dalam pertempuran melawan pasukan Spanyol. Sampai akhirnya Willem van Oranje dengan dibantu oleh warga kota Leiden berhasil menghalau tentara Spanyol dari kota Leiden. Untuk mengenang keheroikan masyarakat kota Leiden, kemudian hari kota Leiden didirikan sebuah universitas yang kita kenal sekarang sebagai Universitas Leiden. Karena kemenangan di kota Leiden membuat kota-kota lain menjadi bangkit semangatnya juga melakukan perlawanan terhadap tentara Spanyol. Dan hasilnya adalah ketika di tahun 1576 seluruh kota-kota di Belanda membuat sebuah perjanjian untuk membentuk aliansi guna melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap kerajaan Spanyol. Perjanjian aliansi ini yang kita kenal sebagai Pasifikasi Ghent, dan nama Willem van Oranje pun menjadi semakin dikenal sebagai seorang pemimpin. Dan sejak saat itu pula Willem van Oranje melarang terjadinya kekerasan atas nama agama terjadi di seluruh wilayah yang ada di Belanda. Dan juga karena hal itu pula membuat Kaisar Philip II tidak lagi dianggap sebagai raja di banyak kota-kota di wilayah Belanda. Mulai membangkang ya. Karena semua persoalan itulah membuat Kaisar Philip II menganggap Willem van Oranje sebagai musuh nomor satu untuk dirinya. Hingga Kaisar Philip II mengadakan sebuah sayembara kepada siapapun yang berhasil membunuh Willem van Oranje akan diberikan hadiah uang sebesar 25.000 Gouden Kronen, atau kalau di total di jumlah sekarang itu sekitar 3 juta euro. Gokil. Sampai akhirnya seorang Katolik yang bernama Balthasar Gerard berhasil membunuh Willem van Oranje. Walaupun Willem van Oranje telah meninggal, namun perjuangannya diteruskan oleh para keturunannya. Bahkan ketika pada tahun 1815 Belanda merubah sistem pemerintahannya jadi sebuah kerajaan, maka keturunannya lah yang bernama Willem Hendrik menjadi raja pertama kerajaan Belanda dengan memakai gelar Willem pertama. Dan karena jasa-jasanya, Willem van Oranje ditetapkan sebagai bapak bangsa negeri Belanda. Dan warna oranye yang merujuk kepada nama Willem van Oranje secara tidak resmi menjadi warna nasional negeri Belanda, di mana ketika diadakan perayaan, maka di kota-kota negara Belanda akan dihiasi dengan warna-warna oranye. Begitu juga dengan timnas sepak bolanya, di mana seragam utamanya haruslah berwarna oranye. Dan warna oranye buat masyarakat Belanda melambangkan kata eenheid atau persatuan sebagai simbol dari kata nasionale eenheid atau persatuan nasional. Sekian kepoin sejarah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe nambahin pahala, ngurangin dosa. Sampai ketemu lagi. Dui.